Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Maharani Angelita Hasmi dengan NIM 2114080027 dengan rekan saya Sri Kandayani dengan NIM 2114080004. Di sini kami akan menerangkan mengenai termokimia dan juga termodinamika. Pertama-tama kita perlu tahu termokimia itu apa. Termokimia ialah ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara kalor, panas dengan reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan reaksi kimia. Pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia atau proses-proses yang berhubungan dengan perubahan struktur zat. Misalnya, perubahan wujud atau perubahan struktur kristal. Nah, ada beberapa hal yang perlu dikaji ketika kita mempelajari perubahan energi, yaitu energi panas dan energi kalor. Di mana energi panas ini ialah energi yang berhubungan dengan gerakan acak dari sebuah partikel baik berupa atom, ion, ataupun molekul di dalam suatu materi, karena adanya pengaruh suhu. Selanjutnya, energi kalor. Energi kalor merupakan perpindahan energi panas atau termal dari dua benda yang berbeda suhunya. Pada proses penyalaan api unggun, terjadi perpindahan energi panas dari api unggun ke tubuh, yaitu dari suhu tinggi ke suhu rendah, dalam bentuk kalor. Selanjutnya kita masuk ke sistem dan lingkungan. Sistem sendiri merupakan segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan hal-hal yang di luar sistem yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem disebut dengan lingkungan. Sistem ini sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Jika kita perhatikan gambar berikut ini, dapat kita lihat bahwa ada sistem terbuka, di mana sistem ini memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan zat atau materi antara lingkungan dan sistem. Kemudian ada sistem tertutup di mana sistem dan lingkungan dapat terjadi perpindahan energi, tetapi tidak dapat terjadi pertukaran materi. Kemudian ada sistem terisolasi di mana sistem tersebut tidak memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dan lingkungannya. Kemudian kita masuk ke reaksi eksoterm dan endoterm. Pertama, reaksi eksoterm. Umumnya suhu sistem naik sehingga sistem melepaskan kalor ke lingkungannya. Contohnya ialah reaksi di atas suhu kamar atau pembakaran. Pelarutan NaOH, reaksi Mg dengan HCl. Yang kedua, reaksi endoterm. Umumnya terjadi jika suhu sistem turun sehingga sistem menyerap kalor dari lingkungan. Contoh reaksi ini antara BaOH2 dengan NH4Cl, juga pemanasan CuCO3. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada ilustrasi di sampingnya, sistem ada di tengah di mana endoterm terjadi ketika panas atau kalor masuk ke dalam sistem dan ketika panas atau kalor keluar dari sistem, maka disebut dengan eksoterm. Nah, dalam kedua reaksi terjadi perubahan tingkat energi yang disebut perubahan entalpi reaksi. Dapat dihitung dengan menggunakan delta H sama dengan H2 kurang H1. Dengan delta H merupakan perubahan entalpi reaksi, H2 merupakan energi produk, H1 merupakan energi reaktan. Nah, yang kesemuanya ini memiliki satuan joule. Kemudian apa saja perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm? Yang pertama, perbedaannya adalah energi, di mana pada reaksi eksoterm, energi dibebaskan atau dilepaskan, yang berarti H2 lebih kecil dari H1. Sedangkan pada reaksi endoterm, energi diserap atau diterima sistem, yang berarti H2 lebih besar dari H1. Selanjutnya, perbedaannya ialah pada suhu lingkungannya. Pada reaksi eksoterm, suhu lingkungannya menjadi naik atau panas, yang berarti T akhirnya lebih besar dari T awalnya. Sedangkan pada reaksi endoterm, suhu lingkungannya menjadi turun atau dingin, yang berarti T akhir lebih kecil dari T awalnya. Dan perbedaan lainnya terletak pada delta H reaksinya, di mana pada reaksi eksoterm, delta H reaksinya negatif, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H reaksinya positif. Kemudian ada diagram tingkat energi yang menunjukkan nilai perubahan entalpi reaksi.
Nah, jika kita perhatikan gambar di samping, pada diagram tingkat energi eksoterm, dapat dilihat bahwa H2-nya berada di bawah H1, sehingga perubahan entalpinya bertanda negatif. Sedangkan jika kita lihat pada diagram tingkat energi endoterm, dapat kita lihat bahwa H2 berada di atas H1, sehingga perubahan entalpinya bertanda positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini terdiri atas persamaan reaksi kimia setara dan wujud masing-masing reaktan maupun produk serta perubahan entalpi yang menyertai reaksi tersebut. Jika zat-zat yang terlibat dalam reaksi pada keadaan standar atau suhu 298 Kelvin dan tekanan 1 atm, maka perubahan entalpinya ditandai sebagai delta H0. Jika arah reaksi dan koefisien diubah, maka delta H juga berubah. Contohnya, pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen, dibebaskan 286 kJ. Kata dibebaskan ini menyatakan bahwa reaksi tergolong eksoterm. Oleh karena itu, delta H sama dengan min 286 kJ untuk setiap mol air yang terbentuk. Persamaan termokimianya adalah H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O dengan delta H sama dengan min 286 kJ atau 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O dengan delta H min 572 kJ. Karena reaksi dikali 2, sehingga harga delta H juga harus dikali 2. Selanjutnya, kita masuk ke bagian B, mengenai hukum kedua dan ketiga termodinamika. Hukum kedua termodinamika berkaitan dengan entropi. Hukum ini menyatakan bahwasanya total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkat seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Nah, hukum ketiga termodinamika juga terkait dengan temperatur, no absolute. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur no absolute, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Kandayani. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa kalori itu mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Dan ini tidak pernah mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Misalnya yaitu jika sebuah kubus kecil kita celupkan ke dalam secangkir air kopi panas, maka kalor akan mengalir dari air kopi panas ke kubu es sampai suhu keduanya sama. Yang pertama yaitu formulasi Kelvin-French menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari lautan dan menggunakan energi ini untuk menjalankan generator listrik tanpa efek lebih lanjut. Misalnya yaitu pemanasan atmosfer. Oleh karena itu, pada setiap alat atau mesin memiliki nilai efisiensi tertentu. Efisiensi ini menyatakan nilai perbandingan dari usaha mekanik yang diperoleh dengan energi panas yang diserap dari sumber suhu tinggi. Yang kedua yaitu formulasi Clausius. Tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat mengambil energi dari sumber dingin atau suhu rendah dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas atau suhu tinggi, tanpa memberikan energi pada pompa untuk melakukan usaha. Bila ditinjau dalam siklus Carnot, yakni siklus hipotesis yang terdiri dari 4 proses terbalikan, yaitu pemuaian isotermal dengan penambahan kalor, pemuaian adiabatik, pemanfaatan isotermal dengan pelepasan kalor, dan pemanfaatan adiabatik. Sebelum dijelaskan tentang 4 proses siklus Carnot tersebut, kita tinjau terlebih dahulu apa itu siklus Carnot. Siklus Carnot ialah merupakan suatu siklus termodinamika yang melibatkan proses isotermal, isobarik, dan isokorik.
Siklus adalah suatu rangkaian sedemikian rupa sehingga akhirnya kembali kepada keadaan semula. Adapun proses pada siklus Carnot, yaitu dari gambar di samping, maka kita bisa menjabarkan bahwa siklus Carnot ini sebagai berikut. Yang pertama, pada proses AB. Ia merupakan sebuah pemuaian isotermal dalam suhu T1, yang mana proses sistem ini dapat menyerap kalor Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan melakukan usaha WAB. Yang kedua, proses BC. Ialah merupakan pemuaian adiabatik yang mana pada saat proses ini berlangsung, suhu sistem turun dari T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha WBC. Yang ketiga, proses CD ialah merupakan suatu pemanfaatan isotermal pada suhu T2 dalam menerima usaha WCD hingga dapat melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah T2. Yang terakhir yaitu proses DA, juga termasuk suatu pemanfaatan adiabatik yang adanya kenaikan suhu pada saat proses ini berlangsung, maka sistem naik dari T2 menjadi T1 akibat menerima usaha WDA. Selanjutnya yaitu reservoir energi panas atau thermal energy reservoir. Thermal energy reservoir atau lebih umum disebut dengan reservoir energi panas adalah suatu benda atau zat yang mempunyai kapasitas energi panas yang besar. Artinya apa? Yaitu reservoir dapat menyerap atau menyuplai sejumlah energi panas yang tidak terbatas tanpa mengalami perubahan temperatur. Contohnya yaitu dari benda atau zat besar yang disebut reservoir adalah samudra, danau, dan sungai. Untuk membentuk besar yang berwujud air dan atmosfer, untuk benda berwujud besar di udara. Lalu mesin kalor atau heat engineers. Mesin kalor adalah sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Sebuah mesin kalor dapat dikarakteristikkan sebagai berikut. 1. Mesin kalor dapat menerima panas dari source bertemperatur tinggi atau energi matahari, bahan bakar, reaktor, nuklir, dan lain-lain. Yang kedua, mesin kalor dapat mengonvensi sebagian panas menjadi kerja, atau umumnya dapat berbentuk poros yang berputar. Yang ketiga, mesin kalor. Ini dapat membuang sisa panas ke sisi temperatur yang rendah. Yang keempat, mesin kalor ini dapat beroperasi dalam sebuah siklus. Setiap heat engine pasti bekerja sebagaimana dalam skema berikut. Dari gambar di bawah ini, bahwa kita dapat menjelaskan bahwa QH itu dapat menyatakan besar kalor masuk atau diserap, dan subscript H menyatakan hot reservoir atau reservoir panas suhu tinggi. QH menyatakan besar kalor keluar dibuang, dan subscript L menyatakan cold reservoir atau reservoir dingin atau suhu rendah, dan W menyatakan kerja yang dilakukan. Selanjutnya yaitu efisiensi thermal atau thermal efficiency. Efisiensi thermal ini sebenarnya digunakan untuk mengukur unjuk kerja dari suatu mesin kalor, yaitu berapa bagian dari input panas yang diubah menjadi output kerja bersih. Untuk kerja sama dengan output yang diinginkan, input yang diperlukan, dan untuk mesin kalor, output yang diinginkan adalah output kerja bersih, dan input yang diperlukan adalah jumlah panas yang disuplai ke fluida kerja. Kemudian, efisiensi thermal dari sebuah mesin kalor ini dapat diekspresikan sebagai efisiensi thermal sama dengan output kerja bersih, input yang diinginkan atau NTH sama dengan 1 dikurang Q out atau Q in, di mana W bersih out sama dengan Q out dikurang Q in. Selanjutnya yaitu mesin pendingin. Mesin pendingin sama seperti mesin kalor. Dia adalah sebuah alat siklus. Fluida kerjanya disebut dengan refrigeran.
Siklus refrigerasi yang paling banyak digunakan adalah daur refrigerasi, kompresi uap yang melibatkan 4 komponen, yaitu komponen kompresor, kondensor, katup, ekspansi, dan evaporator. Setiap refrigerator pasti bekerja sebagaimana dalam skema berikut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa prinsip dasar dari mesin pendingin ini berlawanan dengan mesin kalor. Mesin pendingin pada dasarnya mengambil atau melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan atau memindahkan kalor dari reservoir dingin ke reservoir panas. Usaha yang diperlukan atau dikerjakan pada sistem agar mekanisme ini dapat berlangsung sebagaimana yang ditunjukkan oleh diagram mesin pendingin pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu pompa kalor atau heat pump. Pompa kalor adalah mesin yang memindahkan panas dari satu lokasi atau sumber ke lokasi lainnya. Menggunakan kerja mekanis. Contoh yang paling umum adalah lemari es, freezer, pendingin ruangan, dan sebagainya. Tujuan pompa kalor adalah menjaga ruangan tetap bertemperatur tinggi. Setiap pompa kalor ini pasti bekerja sebagaimana dalam skema berikut. Dalam gambar tersebut, jelaskan bahwa proses perubahan bentuk energi dari perpindahan energi pada mesin pendingin tampak seperti diagram pada gambar tersebut. Mesin ini melakukan kerja W untuk mengambil kalor dari tempat bersuhu rendah QL dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi atau QH. Berdasarkan kekelanan energi, bisa disimpulkan bahwa KL ditambah W sama dengan QH. Mesin gerak abadi atau perpetual motion machines. Telah diketahui berdasarkan pernyataan yang berulang-ulang bahwa sebuah proses tidak akan dapat berlangsung jika tidak memenuhi hukum termodinamika pertama dan kedua. Semua alat yang melanggar baik hukum pertama dan kedua termodinamika ini disebut dengan mesin gerak abadi atau perpetual motion machines. Diagram mesin gerak abadi yang dirancang oleh Johannes Bashir dikenal sebagai Eros. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika ini berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Dan hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Dan hukum ketiga ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau statis atau tetap, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi ini merupakan derajat ketidakteraturan sistem, di mana semakin tidak teraturnya sistem, maka entropinya semakin besar. Sekian dari hasil PPT kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.